Halo semuanya, selamat datang di channel saya Speak Louder. Hari ini mau berbagi tentang gimana sih cara ngitung dana pendidikan anak. Tapi ini eh, batasannya cuma sekolah dasar ya. Jadi kalau dana kuliah itu nantilah ngitungnya, tapi konsepnya sama. Nah, kita mulai aja langsung. Gimana sih cara ngitung dana pendidikan untuk anak untuk sekolah dasar? Caranya yang pasti pertama itu kita harus cari tahu dulu sekolah mana yang akan dituju, di riset sekolah-sekolahnya. Ya minimal kalau kalau saya sih 3 lah ya, 3 sekolah yang menjadi alternatif. Misalnya sekolah SDA. Kalau nggak masuk situ, coba di SDB. Kalau nggak masuk situ, coba di SDC. Nah, udah ditentukan mau masuk sekolahnya di mana. Selanjutnya, kita cari info tuh di SDA, biaya masuknya berapa, biaya bulanannya berapa, SPP-nya. Begitu juga dengan SDB dan SDC. Itu kalau mau cari infonya bisa searching lah di internet, kemungkinan ada informasi-informasinya kalau memang sekolahnya menyediakan. Tapi kalau nggak ada ya bisa hubungi panitia-panitia penerimaan siswa lah ya. Nah itu riset sekolahnya. Terus kalau udah menghubungi, dapat biaya-biayanya, dirinci tuh, dicatatlah semua informasinya yang terkait dengan biaya. Misalnya formulir pendaftaran itu kena berapa, biaya tes masuknya ada apa enggak, kalau ada berapa, terus uang pangkal atau uang pembangunannya berapa, uang kegiatan kalau ada berapa, biasanya uang kegiatan per tahun atau bagaimana, itu dicatat. SPP bulanannya berapa, terus kalau ada biaya-biaya lain itu juga dicatat. Nah setelah dicatat semua, kita asumsikan inflasi tahunan. Nah ini mungkin yang banyak ditanya, yang banyak menjadi kebingungan. Kemarin saya juga bingung sih gimana cara ngitung dana pendidikan anak dengan hitungan inflasi. Tapi setelah baca-baca ya terbitlah video ini gitu. Nah di sini ada sumbernya ini dari infojabodetabek.com. Inflasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, mulai dari 2011 sampai 2020 kemarin. Nah ini rata-rata inflasinya kenaikannya cuma 4,23%. Jadi ini kayaknya sih dalam semua sektor ya, dari sektor pangan, sektor pendidikan ini mungkin dirata-ratakan. Tapi ada juga di media berita gitu, ada yang menyebutkan bahwa inflasi di sektor pendidikan itu mencapai 15%. Nah, itu kita dari situ kita udah bisa kira-kira tuh batas minimal sama batas maksimal. Jadi kalau misalnya batas minimal ya kita ambillah rata-rata yang 10 tahun terakhir ini, 4,23.
Kemudian batas maksimalnya itu yang kita tahu 15% tadi. Nah, kalau mau mengasumsikan tahun selanjutnya itu berapa persen, ya dipilih aja di antara 4,23 ini sampai dengan 15% tadi. Bebas. Tapi kalau saya sarankan mending ambil, kalau misalnya dari rata-rata ini ambil yang terbesar, karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana kondisi keuangan Indonesia. Ribet mikirnya. Nah, jadi kalau mau ambil itu yang di 2013 ini. 2013 ini kenaikannya 8,38%. Jadi kalau mau ambil salah satu angka untuk asumsi inflasi tahunan ini bisa dari 8,38 sampai dengan 15%. Itu. Nah, setelah dapat mau pakai asumsi inflasinya berapa persen, kita hitung dari umur anak sekarang sampai dengan dia masuk sekolah itu tinggal berapa bulan gitu. Misalnya nih, umur anak baru lahir, jadi baru berojol, udah mikirin uang pendidikan, itu bagus tuh. Baru lahir kan 0 tahun, berarti sekarang rata-rata anak masuk SD itu 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu ada 84 bulan. Nah, masih ada persiapan tuh selama 84 bulan untuk nabung, mempersiapkan dana masuk SD. Nah, setelah semua komponen ini didapatkan, baru bisa kita kalkulasi. Gimana kalkulasinya? Kalau saya sih enaknya pakai Excel ya. Pakai Excel. Nih contohnya nih. Nah, di sini saya udah ambil sampel. Tadi kalau pakai SDA, SDB, SDC. Ini kebetulan nama sekolahnya saya samarkan, tapi sebenarnya angka-angka ini ada sekolah yang uang masuknya sekian, sekian, dan sekian. Nah, dari 3 sekolah ini saya ambil sampel, saya ambil biaya-biayanya untuk jadikan sampel. Misalnya formulir pendaftaran di SDA itu 100.000, semuanya 100.000, di SDB dan SDC juga 100.000. Kemudian biaya tes masuk, kebetulan di SDA nggak ada, SDB juga nggak ada, SDC juga nggak ada. Ini untuk tahun 2021 ya. Kemudian uang pembangunannya itu 12 juta untuk SDA. SDB itu 32 juta. SDC 32,906 juta. Itu uang pembangunannya. Nah, kemudian uang kegiatan per tahun. Ini nggak ada, SDA, SDB nggak ada, SDC ini 750.000 per tahun. Kemudian SPP bulanannya 500.000, SDB 1.200.000, SDC juga 1.200.000. Terus uang buku dan uang seragam ini udah include ke uang pembangunan untuk 3 sekolah ini. Jadi 0. Nah, kemudian kita hitung tuh biaya masuk aja dari semua komponen yang dirincikan oleh sekolahnya ya. Biaya masuk aja itu berarti dari formulir pendaftaran sampai uang pembangunan aja nih. Kebetulan kan uang buku dan biaya seragam nggak ada, jadi kita ambil
dari formulir pendaftaran sampai uang pembangunan. Nah, ini dijumlahin aja. Di sum ini sampai sini. Dapatlah 12.100.000 untuk SDA. SDB juga sama dan SDC juga sama. Ini biaya masuk untuk tahun 2021. Kemudian biaya bulanan. Biaya bulanan ini maksudnya dari si anak masuk sampai ke si anak lulus. Itu pakai SPP bulanan. SPP bulanan. Ini kan dikeluarkan tiap bulan. Nah, biaya bulanannya berarti kita mempersiapkan si anak sampai lulus. Jadi SPP-nya dikalikan 6 tahun dikalikan 12 bulan. Jadi 12 kali selama 12 bulan selama setiap tahun. Nah, dapat 36 juta sampai lulus ya ini. Ini juga. Kemudian biaya tahunan. Nah, ini yang dikeluarkan setiap tahun. Misalnya yang ini pakai uang kegiatan ini yang per tahun. Pada berapa tahun? Cuma 6 tahun. Enggak dikalikan 12 karena tahunan. Nah, setelah dapat biaya masuk, biaya bulanan, dan biaya tahunan, baru kita bisa memperkirakan si anak biayanya habis berapa sampai lulus. Ini caranya. Biaya masuk ditambah biaya bulanan. Ini kan udah dikalikan 12, udah sampai lulus ini. Ditambah biaya tahunan. Ini dijumlahin semua. Nah, kira-kira si anak menghabiskan 48.100.000 dari dia tes, dari dia daftar sampai dia lulus. Ya mungkin kalau uang wisuda nanti besarannya di akhir kali ya. Itu untuk SDA. SDB ada 118.500. 118.500.000. SDC 123.906.000. Nah, ini udah dapat nih biaya si anak sampai dia lulus. Nah, sekarang kita hitung biaya masuk dengan inflasi. Kita coba taruh di sini. Inflasinya ngambil yang berapa persen? Kita coba anggaplah 10%. Asumsinya 10% di antara 8 sampai 15% tadi ya. Kita pakai inflasinya 10%. Nah, kalau menghitung inflasi ini kan setiap tahun dimulai dari tahun 2021 sampai dengan 7 tahun ke depan. Karena tahun ke-7 kan baru masuknya. Tahun ke-1. Ini ditarik. Nah, begini. Caranya adalah ini untuk biaya masuk, berarti kita ambil biaya masuknya. Kemudian
ditambah dalam kurung biaya masuk dikali 10%. Seperti ini. Untuk tahun pertama, kira-kira dengan inflasi 10%, SDA nanti tahun depan 2022 biaya masuknya 13.310.000. Begitu juga dengan SDB dan SDC. Nah, ini udah dapat nih. Jadi kalau mau nabung setiap bulannya untuk tahun pertama harus seperti ini gitu. Nah, tahun kedua tinggal ngambil angka tahun sebelumnya seperti tadi ditambahkan dengan angka sebelumnya dikalikan 10%. Begitu seterusnya sampai tahun ke-7. Ini juga sama, tahun sebelumnya ditambah dengan tahun sebelumnya dikali 10%. Nggak bisa ditarik. Keempat juga sama. Begitu seterusnya. Sampai tahun ke-7. Ini berlaku juga untuk sekolah-sekolah. Kok nggak berubah? Oh, maaf, ini harus dikunci G1-nya. Nah, ini dikunci G1-nya karena biar kalau digeser dia nggak, kolom G1-nya juga nggak geser untuk ditarik. Nah, sekarang dapat nih tahun ke-7. Kita harus persiapan berapa rupiah biar bisa masuk aja. Jadi kalau mau nabung bulanan untuk masuknya aja tinggal dibagikan. Tabungan bulanan untuk mencapai ini itu berarti ini totalnya dibagi dengan 84. Nah, jadi untuk masuk aja ke sekolah SDA kita harus nabung rutin selama 84 bulan sebesar 280.000. Kalau SDB kita nabung 676.000. SDC 696.000. Begitu. Nah, kalau mau hitung yang bulanan juga, bulanan ini kan ya bulanan ya tetap 500.000 per bulan. Karena kan
Ini bisa diambil dari potong gaji, tapi kalau misalnya mau dipersiapkan juga nggak apa-apa, perhitungannya sama seperti hitungan untuk biaya masuk. Mungkin cobanya seperti ini, biaya bulanan dengan inflasi tahun ke-1. Ini diambil dari biaya bulanan selama sampai lulus ini, ditambah dalam kurung ini juga dikalikan inflasinya. Nah, inflasinya bisa dikunci. Pakai dolar G, dolar 1. Tapi yang tahun kedua jangan ngambil yang dari biaya bulanan ini lagi, tapi tahun sebelumnya. Ini ditambah, ini dikalikan dolar G, dolar 1. Nah, dapat dah tuh sampai lulus di tahun ke-7 biaya bulanan yang harus dikeluarkan itu 70 juta. Jadi kalau mau tabungan bulanan mencapai itu, tinggal dibagi dengan 800.000 per bulan. Ini dengan inflasi ya. Bisa jadi di sekolah itu setiap tahunnya naik bulan SPP-nya. Nah, sekarang coba hitung yang biaya tahunan. Ini konsepnya juga sama. Ambil, kalau biaya tahunannya 0, harusnya 0. Nggak ada kenaikan. Kecuali ada perubahan peraturan. Nah, kalau yang ada biayanya kan sekolah C nih. Berarti kita ambil nilai tahun 2021-nya ditambah inflasinya. D13 kali dolar G, dolar 1 inflasinya. Nah, tahun pertama itu 4,9. Sorry, ini harusnya ngambil tahun sebelumnya. Enggak, ini dikali. Oke, ini 0, 0. Dan ini sama dengan dibagi 84. Dapat deh. Nah, sekarang baru kita totalkan semua inflasi. Ke-7.
kita ambil biaya masuknya ditambah dengan biaya bulanannya ditambah dengan biaya tahunannya 9,93 juta. Nah, dari angka itu kita bisa bagi lagi, mesti nabung bulanan berapa, tinggal dibagi aja. Ini bagi 84 bulan, kita nabung 1.100.000 untuk masuk dan sampai lulus anaknya sekolah SD seperti ini. Oke, sudah dapat, tinggal nabung selama 84 bulan. Udah, sekian ya. Dadah.